12. Saya Akbar. Saya Nikolas. Saya Yogi. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen perangkat masukan dan keluaran. Ya, ini yang akan dari kami. Pertama, fungsi dari manajemen perangkat masukan atau keluaran. Pertama, mengirim perintah atau perangkat masukan atau keluaran agar menjadi pelayanan. Kedua, menangani instruksi perangkat masukan atau keluaran. Tiga, menangani kesalahan pada perangkat masukan atau keluaran. Dan yang terakhir, menyediakan interface pada perangkat. Klasifikasinya sebagai ada dua, yaitu berdasarkan sifat aliran datanya dan persoalan komunikasi. Kita mulai dari sifat aliran data. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi aliran struktur. Kalau perangkat berorientasi blok, dia menyimpan informasi dan menentukan informasi sebagai blok-blok berblok tetap. Satu blok ada berblok baik hingga 1024 byte. Berorientasi aliran struktur. Perangkat ini mengantarkan atau menerima aliran struktur tanpa peduli membentuk satu blok. Contohnya interface jaringan. Untuk yang ini adalah beberapa perangkat yang tidak termasuk dari blok kategori yang disebutkan tadi. Contohnya adalah blok, memori touchscreen, sensor, dan mouse. Nah, ini yang ketiga, perangkat masukan atau keluaran berdasarkan sasaran komunikasi. Yang pertama adalah perangkat yang terbaca oleh manusia atau yang cocok dengan komunikasi dengan manusia. Contohnya adalah monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua adalah perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat ini cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya adalah disk, sensor, controller, dan aktivator. Yang terakhir adalah untuk komunikasi. Perangkat ini cocok untuk komunikasi dengan perangkat dari jauh. Contohnya modem. Perbedaan besar antara kelas perangkat. Yang pertama data rate, kemudian aplikasi, kompleksitas pengendalian, unit yang ditransfer, representasi data, dan kondisi-kondisi kesalahan. Nah, teknik pemrograman perangkat masukan atau keluaran terbagi ada tiga, yaitu masukan atau keluaran data orang, masukan atau keluaran kendalian instruksi, dan DMM. Yang pertama ini, teknik ini menggunakan driver untuk memasukkan transfer data dari atau ke perangkat. Driver harus berisi kumpulan instruksi di tiga kategori, yaitu pengendalian, pengujian, yang fungsinya untuk memeriksa status, dan pembacaan atau penulisan. Yang kedua adalah masukan atau keluaran ditunggu instruksi. Mekanisme kerjanya adalah sebagai proses memberikan instruksi pada perangkat input atau output. Setelah memberikan instruksi, proses bebas melakukan tugas yang lain. Kemudian, ketika perangkat input output siap memberikan data, maka dia akan memberikan instruksi kepada pemroses. Setelah pemroses menerima instruksi, maka pemroses akan segera melakukan eksekusi transfer data. Yang terakhir adalah direct memory access. Jadi saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DNA controller untuk mengirim informasi berikut, yaitu perintah penulisan atau pembacaan, kedua alamat perangkat masukan atau keluaran, ketiga awal informasi memori yang untuk dibaca, keempat jumlah word yang ditulis atau dibaca. Nah, di antara semua tiga teknik tadi, teknik inilah yang terbaik, yaitu direct memory access karena hemat waktu dan kinerjanya lebih baik. Evolusi fungsi perangkat masukan dan keluaran. Yang pertama, pemroses mengendalikan perangkat masukan keluaran secara langsung. Teknik ini masih digunakan pada perangkat yang masih sederhana dan dikendalikan oleh mikroprosesor untuk dijadikan perangkat berintelijen atau device. Yang kedua, perangkat dilengkapi pengendalian masukan keluaran. Pemroses masih menggunakan masukan keluaran program. Yang ketiga, perangkat dilengkapi fasilitas instruksi. Perangkat masih sama seperti sebelumnya, namun perangkat di sini sudah dilengkapi oleh fasilitas instruksi, sehingga proses perangkat tidak perlu menunggu proses input output selesai. Teknik ini dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat,
input output controller menggunakan memori secara langsung lewat DMA. Proses bisa langsung memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa menggunakan proses kecuali di awal dan akhir transfer. Yang kelima, pengendalian masukan keluaran menjadi proses yang besar. Pengendalian masukan keluaran terpisah menjadi pengendalian masukan keluaran pusat dan pengendalian masukan keluaran karena pengendalian masukan keluaran mempunyai memori lokal. Masukan keluaran masukan keluaran mempunyai memori tersendiri yang terpisah dengan komputer. Di sini dapat dilihat siklus bentuk masukan dan keluaran yang sudah memiliki fasilitas instruksi. Prinsip manajemen perangkat masukan dan keluaran. Terdapat dua sasaran perancangan manajemen perangkat masukan dan keluaran, yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan aspek penting karena kebanyakan dari proses input output itu sendiri menyebabkan bottleneck. Yang kedua, generalitas. Generalitas juga device independence. Masalah-masalah pada perancangan manajemen masukan dan keluaran. Masalah-masalah yang ada pada perancangan manajemen masukan dan keluaran adalah yang pertama, penerapan yang seragam atau uniform timing. Perangkat profile diberi nama oleh string atau belajar, tidak publik berdasarkan apa fungsinya apa. Yang kedua, penanganan kesalahan. Umumnya penanganan kesalahan didekatkan dengan perangkat keras dan proses input output pada kebanyakannya merupakan proses asinkron. Yang keempat, variable translocation. Beberapa perangkat dapat digunakan secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Tapi beberapa perangkat juga tidak bisa digunakan bersamaan. Jadi hanya bisa digunakan oleh satu user pada satu waktu. Contohnya adalah Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hierarki manajemen perangkat masukan dan keluaran. Ada 4 komponen utama di dalam hierarki manajemen perangkat masukan dan keluaran. Yang pertama adalah interrupt handler, kedua device director, ketiga perangkat lunak sistem operasi device independent, dan yang terakhir adalah perangkat lunak kartu pemakai. Di bagian yang terakhir merupakan perangkat lunak kartu pemakai. Di sini merupakan perangkat lunak yang langsung berhubungan langsung dengan user. Di mana di sini pastinya tentunya perangkat lunak tersebut harus dapat digunakan oleh user. Berikutnya adalah perangkat lunak sistem operasi device independent. Di sini perangkat lunak ini berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi yang nantinya akan dijalankan oleh perangkat input maupun output, di mana nantinya hasilnya akan dikirim ke device driver untuk diproses lebih lanjut. Dan di sini perangkat lunak operasi device independent juga menyediakan tampilan UI yang akan digunakan pada perangkat lunak kartu pemakai. Berikutnya device driver di sini berisi kode-kode penting mengenai manajemen operasi masukan dan pengeluaran yang nantinya akan digunakan dan diproses lebih lanjut di memori utama untuk menghasilkan satu proses. Dan yang terakhir adalah interrupt handler. Pastinya di dalam sebuah manajemen masukan dan pengeluaran pasti terdapat instruksi-instruksi yang mengganggu. Untuk meminimalisir instruksi-instruksi tersebut, maka di sini disediakan interrupt handler dengan harapan bahwa instruksi-instruksi tersebut tidak akan membawa dampak yang mengganggu bagi jalannya sistem. Berikutnya buffering perangkat masukan dan pengeluaran. Pertama, apa sih itu buffering? Buffering itu merupakan suatu proses untuk melembutkan kebutuhan perangkat masukan dan pengeluaran. Di sini ada 3 jenis buffering. Yang pertama adalah single buffering, double buffering, dan juga circular buffering. Yang pertama kali akan saya bahas adalah single buffering. Single buffering merupakan teknik buffering yang paling sederhana. Prinsipnya bisa dilihat di gambar ketika proses memberi perintah dari perangkat input output sistem operasi yang menyediakan buffer di memori utama untuk memprosesnya untuk menjadi suatu operasi. Berikutnya adalah single buffering ini sendiri dibagi menjadi 2 elemen utama, yaitu
perangkat berorientasi blok dan juga perangkat berorientasi aliran karakter. Untuk single buffer yang berorientasi blok, di sini transfer data dimuat ke buffer sistem, di mana proses nanti akan memindahkan blok ke ruang pemakai dan secara meminta blok lain. Teknik ini bermaksud agar ketika blok tersebut nanti dibutuhkan, blok tersebut sudah tersedia, jadi sistem tidak perlu mencarinya lagi. Jadi di beberapa sistem ini merupakan teknik yang paling efisien. Jadi teknik ini sendiri disebut dengan leading ahead ataupun anticipated input. Nah, teknik ini sendiri memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan kecepatan dibandingkan buffer ini. Yang kedua, karena harus mencatat buffer tentunya di sini lebih rumit dan lebih kompleks, serta logika swapping juga lebih dipengaruhi. Single buffer yang berorientasi karakter dibagi menjadi dua. Yang pertama operasi line at time dan operasi byte at time. Untuk yang operasi line at time itu cocok untuk scroll terminal. Contohnya adalah light printer, dan yang operasi byte at time ini cocok untuk form mode terminal, di mana tiap ketikan sensor pengendalian ataupun input merupakan sesuatu yang penting. Di sini menggunakan model producer konsumen. Berikutnya adalah double buffering, dikenal juga dengan buffer swapping. Double buffering menjamin proses tidak menunggu karena di sini menggunakan dua buffer. Kami menggunakan dua buffer di sini, maka di sini ada peningkatan kompleksitas. Dan double buffering sendiri dibagi untuk yang aliran karakter, untuk model line at time dan juga model byte at time. Model line at time di sini proses tidak perlu ditunda untuk memasukkan atau mengeluarkan data. Sedangkan untuk byte at time prosesnya ini menggunakan model producer consumer. Di sini producer terus dari input tersebut akan diurutkan, kemudian nanti akan menghasilkan output, tapi harus mendapati satu urutan yang pasti. Dan yang terakhir adalah circular buffering. Di sini menggunakan dua buffer atau lebih, di mana individu satu unit di dalam circular buffering merupakan satu individu buffer, dan di sini lebih kompleks dibanding double buffering, tetapi di sini jauh lebih efisien karena dapat menghemat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.